Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali kajian tentunya kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Kita melanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Sekarang itu masuk di bab yaitu layamutu hadun illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna wa fil khawfi minallahi ta'ala. Bab yang menjelaskan terkait masalah jangan sekali-kali kemudian kita meninggal atau mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Berarti bab yang menjelaskan terkait masalah aja ngasih ninggal kecuali kita semuanya itu husnudzon kepada Allah, sekalipun kita memiliki dosa banyak. Jadi aja ngasih pisan-pisan meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Mengawali di pembicaraan bab ini, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya riwayat Muslim dan juga akhrajahu Al-Bukhari, meriwayatkan juga Al-Bukhari. Berarti Muslim dan Bukhari mengeluarkan hadis ini juga. Tepatnya kalau di riwayat Muslim 2877. Kalau di riwayat Muslim yaitu 2877. Yaitu di dalam hadis itu diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Berarti riwayatnya dari Jabir bin Abdullah. Sami itu aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bahwasanya Nabi bersabda qabla wafatihi bisalasati ayam. Nabi pernah bersabda kepada Jabir bin Abdullah sebelum 3 hari beliau wafat, telung dina sedurunge wafat. Berarti penting loh mboten omongane wong sehat kan omongane wong gak mati penting ndi. Iya, omongannya wong gak mati. Jadi otomatis terutama orang beriman ya. Iya. Berkata Rasulullah bersabda dalam kaitannya hal itu, dia 3 hari sebelum beliau meninggal. La yamutunna haddukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali dia yaitu mati. Siapa? Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian wahai kaum muslimin meninggal illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia berhusnudzon kepada Allah. Dinek dewek wis mulai meriang nemen pikirannya aja sing adab-adab, tapi pikirannya Allah bakal ngampuni dosa aku paling ya Allah duweni rahmat. Itu seperti itu maksudnya. Kalau mereka tuh enggak
merasakan sakitnya itu. Nah, itu sih dengan emang railingan. Itu yang namanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Artinya gini, yang namanya manusia itu kan pada dasarnya apa saja yang ia lakukan Allah lah yang menuntun. Kita berharap nanti tatkala sebelum kita meninggal Allah memberikan taufik untuk melakukan yang terbaik tatkala kemudian kita hendak mengakhiri usia di dalam hidup. Ya memang kadang-kadang kita lihat fenomena di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, ya seperti itu. Dia lebih spesifik, lebih fokus mikirin penyakit ya. Nah ini yang tidak disebut dengan mendapatkan taufik. Karena yang namanya taufik seakan-akan dia tidak memikirkan terkait masalah penyakitnya, tapi memikirkan bagaimana dia akan mengakhiri hidup dia di dalam kehidupan dunia. Contoh yaitu Imam Ahmad bin Hambal, dia itu menderita sakit. Kalau suatu saat sakitnya itu kambuh, maka sebagian tubuhnya itu merasakan sakit. Di DWK kalau suatu saat sakitnya kambuh, sebagian tubuhnya merasakan sakit. Sampai-sampai kalau suatu saat kemudian dia katakan, kalau seandainya hal ini menimpa kepada orang lain, boleh jadi mungkin dia akan mengadu, karena saking rasa sakitnya itu nyeri hampir disepit yaitu bagian-bagian tubuhnya. Nah kalau bene menimpa kepada orang lain kayaknya wongnya jadi tulung-tulung ya cara bahasa daerah. Kalau menurut perkataan ulama lainnya. Nah, tatkala kemudian dia mau, yaitu tatkala sakit itu tiba, lantas kemudian dia menutup mulutnya. Mereka tutup mulutnya. Sehingga tatkala kemudian ditanya oleh anaknya, oleh istrinya, kenapa kemudian kau menutup mulutnya? Lantas Imam Ahmad berkata, aku tidak ingin mengeluarkan helaan nafas yang panjang, atau bahkan mengeluh sekalipun sekedar ucapan karena itu kelak akan dihisab oleh Allah. Aku ingin mengakhiri hidupku kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Sehingga yang ia pikirkan, yang namanya penyakit bagi orang beriman adalah kafarat dosa-dosa yang ia lakukan. Sehingga kalau dia berpikirnya kafarat dosa, tidak perlu yang ada yang dikeluhkan terkait masalah penyakit itu. Kene pikirannya wong sing duwe taufik kayak gue. Oh iya ya, wong senengane penyakit kan wong beriman penghapusan dosa-dosa yang ia lakukan. Enggaknya kalau dihapus dosa-dosanya dia ngeluh lah. Oh iya ya. Kayak orang yang diberi taufik. Kalau tidak diberi taufik, iya. Kalau seandainya dia tidak diberi taufik sekalipun dia golongannya ahli ibadah, tapi kalau kemudian Allah tidak membukakan pintu rahmat dan tidak menuntunnya kepada taufik-taufik yang benar, maka dia akan mengadu lebih fokus kepada penyakitnya dibandingkan terhadap permasalahan kepulangannya menuju kepada Allah. Ya kan mereka pengen nyengok. Iya. Iya sadar. Makanya kalau suatu saat kita mengetahui hadis ini, paling tidak kan jadi ilmu. Ya di kemudian hari tatkala kita akan menghadapi hari-hari yang seperti itu, ya mudah-mudahan itu ilmu bermanfaat. Sehingga hadis itu menerangi cahaya di dalam hati kita semuanya, sehingga kita bisa berpikir jernih. Karena kalau suatu saat kemudian kata Rasulullah, aja ngasih pisan-pisan, kalimatnya kalimat sungguh-sungguh atau taukid, nek secara arti bahasa dewek, aja ngasih teman-teman wong yaitu salah seorang panjenengan yang meninggal kecuali dalam keadaan husnudon. Nek kalimatnya aja ngasih pisan-pisan, berarti kan ini menunjukkan sesungguhnya, dan perkataan Rasulullah betul-betul diikuti oleh dalam kalimat bahasa Arab terdapat nun taukid yang artinya sesungguhnya. Nek diartikan dalam bahasa dewek, sesungguhnya itu ada dua kali. Setemene aja ngasih pisan-pisan. Salah swijining panjenengan sedoyo ngarep-ngarep mati. Atau kemudian dia meninggal kecuali dalam keadaan husnudon kepada Allah. Nah, artinya ini ya butuh taufik. Direct harapannya kan itu kok.
cuma meninggal ya pikirannya sih benar-benar ya. Naudzubillah ya. Gimana Makmon? Nggak dengeran hujan? Ya, iya. Gimana? Iya. Ya. Jadi kalau yang namanya orang lagi sakit, yang dinilai itu bukan sekedar hanya ucapannya, tapi Allah lebih relatif melihat hatinya. Karena seperti ini, orang yang sakit itu sering kali mengucapkan kalimat istighfar, tapi istighfarnya kadang-kadang harus sambat. Iya. Jadi sering dinilai itu sisi hatinya. Jadi sering dinilai hatinya. Apakah istighfarnya itu sambat, kelaran, atau dia karena rasa sakitnya kemudian mengucap istighfar, atau istighfarnya itu mohon ampun. Ya itu. Kalau mau meninggal posisinya yang dianjurkan ucapan la ilaha illallah. Ya. Kalau masih sakit istighfar ya tidak apa-apa gitu seperti itu. Cuma hanya saja nanti gini hukumnya. Ucapan istighfar bagi orang yang sakit itu terbagi berbagai macam. Satu, ada ucapan istighfar yang mengeluhkan penyakitnya sebenarnya. Astagfirullah, jangan ngeluhkan sakitnya jajannya. Yang seperti ini tidak dianggap. Ana istighfar yang memang betul-betul mohon ampun. Istighfar kan biasanya tujuannya nggak mohon ampun itu sambat. Jadi dibedakan antara istighfar sambat kelaran, sambat orang mari-mari, atau istighfar mohon ampun kepada Allah. Nah, nanti yang bisa menilai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang mengetahui isi hatinya. Ini kadang-kadang kalau dilihat dari nada istighfar, uangnya beda-beda. Astagfirullah beda. Ana sing astagfirullah ya Allah. Ana sing ngege. Ana sing astagfirullah. Kayak gitu. Iya lah. Nah, kan gitu ya. Nah, istighfar yang seperti ini nanti yang dilihat adalah sisi hatinya. Kalau kita melihat penjelasan dari Ibnu Qayyim, istighfar itu kadang-kadang malah justru menambah dosa. Karena termasuk istighfarnya orang yang berdosa. Artinya, dia tidak mohon ampun kepada Allah, malah nambah dosa. Contohnya, dia merasakan sakit, istighfar karena mengeluhkan sakit, tidak terima terhadap keputusan Allah, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Istighfar ya, astagfirullah, ya Allah. Yang seperti ini ya tak berdosa. Iya. Itu jenengannya istighfar mukadzib atau istighfarnya orang yang mendusta. Karena kalimat istighfar kan kalimat mohon ampun kepada Allah. Tujuannya seperti itu. Nah, nanti yang dinilai adalah sisi hatinya. Sekalipun kita manusia yang tidak bisa menilai secara pasti, gitu. Yang bisa menilai ya hanya Allah. Yang mulanya jenengan yang lagi istighfar kan beda-beda ya. Sampai istighfar bersolat, tapi istighfar ngomaya anak beda kok. Sampai bocah anak cicilan astagfirullah bocah beda. Beda yang istighfar dengan setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah beda. Ya, yang nanti dinilai itu adalah istighfar yang memang betul-betul mengarah kepada mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek dewek istighfar lagi ngomai anaknya harus sambat, bocah pecicilan bae ini nganggo bahasa Islam. Iya kan? Yang seperti itu maksudnya. Ibu-ibu yang sering kayak nenduk. Ya. Nah, iya sama. Sama, iya. Nanti yang dinilai karena sisi hatinya sih. Iya, suudon. Karena perlu menjadi catatan bahwa nanti di bab selanjutnya kan ada bahwa al-maut, kematian itu kafaratul muslim. Kafarat adalah penembusan dosa-dosa bagi seorang Islam.
Di antaranya adalah bentuknya sakit sebelum kematian atau sakit semasa hidup, sampai yaitu duri-duri yang menancap di tubuh seorang mukmin itu termasuk kafarat dosa. Artinya nek sampean lagi dilemiang ki Allah eman, Allah lagi ngampuni dosa-dosa kita yang harus memang diampuni melalui jalur harus diberikan sakit. Kadang-kadang ada yang melalui jalur mohon ampun kepada Allah belum diampuni, tapi Allah berkehendak mengampuni melalui diantaranya adalah sakit. Diantaranya kayak gitu. Mulanya nek derek lagi sakit, dosanya janjane diampuni, sampean sambat apa seneng? Kudunya kan seneng ya. Karena soalnya dulu kalau ulama salafus soleh generasi tabi'in, 1 bulan dia tidak sakit maka berdoa untuk minta sakit. Ini kan aneh ya. 1 bulan dia tidak ditimpa sakit, maka ulama salafus soleh dulu mohon kepada Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, berilah dalam bulan ini aku sakit yang menjadi sakit itu penebusan untuk dosa-dosaku. Karena sebagaimana hadis Nabi yang berkata bahwasanya sakit termasuk bagian dari kafarat dosa. Ya, nek dewek malah sakit sambat. Jadi mereka sebulan malah yang khawatir, jangan-jangan ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meminta sakit. Nek dewek malah meriang duduk mari. Kadang-kadang soalnya gini, sakit hanya terbilang beberapa bulan atau beberapa hari, menghilangkan kesan, yaitu kesehatan sepanjang hidup. Jadi kadang-kadang nih, kat zaman biyen dewek usia muda sehat, sampai hari ini sehat pula. Suatu saat begitu menjelang masa tua, kita diberi sakit, tidak lama sebetulnya, sakitnya misal setengah tahun misal, tapi seakan-akan sambat, seakan-akan ia sakit sepanjang hidup. Dan ya, padahal kalau kita hitung-hitungan, sakit kan bisa hati, lebih dawat sing endi. Dawat sehat. Mungkin kadang-kadang sakit 3 hari menghilangkan kesan kesehatan sepanjang hidup. Iya, memang semua penyakit jadinya dari Allah, dan dalam hadis Nabi sakit itu kafarat dosa bagi orang mukmin ya. Bagi orang mukmin sampean apa baik, suatu saat sakit itu adalah penebusan dosa yang akan diampuni oleh Allah melalui sakit. Makanya Rasulullah di dalam risalah Islam, tatkala ada orang sakit doanya ada beberapa macam. Enek sampean meriang, doa yang diajarkan oleh Nabi ada beberapa macam. Di antaranya doanya adalah la ba'sa, tuhurun insyaallah. Nek diartikna bahasane dewek, la ba'sa tidak apa-apa. Tuhurun untuk menyucikan dosa-dosamu, insyaallah. Enek dewek meriang janjane ngene ndongakna Nabi, siapa meriang? Itu bagian dari menyucikan dosa-dosaan Anda insyaallah. Ning gandeng dewek biyen mungkin ora paham ya. Pikirannya amin, pikirannya dewek mari. Iya, padahal itu orang apa-apa. Kalimatnya lebak satu hurun insyaallah. Artinya apa-apa meriang. Malah terus-terusnya meriang apa-apa. Wong itu bagian dari penebusan dosa. Artinya seperti itu. Ning dewek kan ngerti artinya. Artinya doa-doa aku dalam mening mari sehat waras, ini seolah-olah jadi amin bantai ini amin. Seperti itu. Itu doanya diantaranya itu. Gitu. Secara takdir, jadi secara takdir yang telah ditentukan oleh Allah bahwa manusia apa saja yang akan menimpa kepadanya semuanya itu datang dari Allah. Ini takdir. Adapun nanti ada beberapa kesalahan yang diakibatkan oleh manusia nilai syariatnya. Contoh yang dibatasi hukum terhadap permasalahan kesalahan manusia syariatnya. Mungkin dia makannya kurang hati-hati, kurang olahraga. Ini bagian nilai syariat yang menjadikan sebab hukum sebab akibat
dia kemudian mendapatkan penyakit. Itu seperti itu. Ya, yang disalahkan manusia adalah pada posisi itu. Nah, ini yang dimaksud akibat dari kesalahan manusia itu sendiri kalau sifatnya itu adalah mudarat. Sekalipun itu adalah ketentuan dari Allah. Ning gandeng manusiane dhewe. Mangan apa bae ora dipatesi, tidur kurang, sering begadang, gitu maksudnya. Makan tidak diperhatikan, kurang air putih, kurang olahraga jarang. Itu seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dari akibat kesalahan manusia itu sendiri. Iya. Sehingga orang uli secara sengaja nggak boleh juga. Oh iya, penyakit kan termasuk bagian dari penebusan dosa. Islam mana? Nyong mangan sedingah bemen nyong riang. Ayo uli. Ini sama saja menjatuhkan diri kepada kebinasaan. Gitu. Tetap risalah syariatnya kudu dijaga. Itu seperti itu. Sehingga kalau menurut hukum fikih, ini menurut hukum fikih, hukum fikih tatkala kemudian kita sakit, berobat. Sakit terus berobat. Hukumnya menurut Imam Ahmad, berobat tidak apa-apa. Jadi neng mulia dewek berobat, kami tidak berobat, menurut Imam Ahmad tidak apa-apa. Artinya berobat ya uli, orang berobat ya uli. Menurut Imam Abu Maliki itu Imam Maliki sama seperti kemudian Imam Ahmad, tidak apa-apa. Nah, yang menyunahkan sunnah muakkad, artinya sunnah muakkad hukum berobat diantaranya karena madzhab Syafi'iyah. Madzhab Syafi'i berpendapat nek suatu saat sakit disunahkan untuk berobat. Nek Imam Abu Hanifah lebih baik berobat. Nah, ulama semuanya sepakat. Kalau ulama-ulama itu kemudian sepakat, berobat itu menjadi hukumnya tidak boleh jika menggeser keyakinan kepada Allah, kepada selain Allah. Jadi nek berobat hukumnya jadi lauli. Kalau suatu saat kemudian keyakinannya itu bergeser dari keyakinan Allah menuju keyakinan yang lain, maksudnya jika keyakinan itu menjadi keyakinannya kepada dokter. Iya, aku nih orang berobat orang mari, aku nih orang nangone dokter ini orang mari. Nah, yang seperti ini hukumnya menjadi tidak boleh. Karena pada dasarnya itu hanya nilai syariat sih. Itu seperti itu. Kemudian kita pilih selanjutnya.